Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadawi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan rezeki, umur segalanya dalam hidup kita, dan semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa kali ini dengan lancar dan sampai mencapai hari kemenangan dengan baik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Durratun Nasihin yang mana akan membahas beberapa keutamaan-keutamaan dalam sholat tarawih ya. Yang mana kemarin dari malam pertama sampai malam kelima itu sudah saya bahas pada video sebelumnya ya. Nah sekarang adalah malam ke-6 sampai malam ke-10 kemungkinan ya. Akan ada apa saja malam-malam ketika melakukan sholat tarawih ya, fadilahnya itu apa saja ya, atau keutamaannya itu apa saja. Jangan sampai kita sia-siakan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati sadisalan ikut tetap yang dalam wong ini kang kaping 6 atau paring ing man sinten Allah Gusti Allah taala haliluhur sinten ku Allah sawabaman ing ganjarane wong tofa kang tawa sapa man bil baitil ma'muri ing dalam baitul ma'mur wa yastaghfiru lan nyuwunake ngapura lahu maring al mukmin sapa kul hajarin saben-saben watu wa madrin lan lemah padas, berarti lemah padas ya. Nah selanjutnya di sini dijelaskan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-6 itu Allah akan memberikan pahalanya seperti pahala orang yang melakukan tawaf pada Baitul Ma'mur, dan setiap batunya itu akan memintakan ampun kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-6 tersebut ya. Jadi intinya bisa diampuni dosa kita dan pahalanya sama dengan seperti orang yang melaksanakan tawaf pada Baitul Ma'mur. Jangan disia-siakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati sabi'ah lan iku tetep ing dalem ngene kang kaping 7 faka'an nama mongko kaya satu meneh perkara adroka kang nemu sinten mukmin Musa ing Nabi Musa alaihi salam wa nasara lan wulung sapa mukmin hu ing Nabi Musa ana Firauni ing atase Firaun wa Haman lan Haman ya. Nah di sini dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-7 itu pahalanya itu seperti dia telah menolong Nabi Musa dari kejaran Firaun dan Haman ya. Berarti kan sangat besar pahalanya ya, karena dulu kan pada masanya itu Firaun itu sangat kejam yang mana mengaku sebagai Tuhan dan memberantas semua musuh-musuhnya, termasuk yang dianggap sebagai musuh itu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah di sini ketika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-7 pahalanya seperti kita itu menyelamatkan Nabi Musa pada kejaran Firaun ya. Betapa istimewa sekali ini juga ya. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Nabi Musa itu adalah nabi yang paling kalau diriwayatkan itu nabi yang paling sangar atau yang paling gagah, paling berani gitu ya, paling ekstrim juga ya, itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati samina lan iku tetep ing dalem wong kang kaping 8 atau bakal paring hu ing man sinten Allah Gusti Allah ma ing perkara atau kang paring sinten Allah Ibrahim alaihi salam ing peparinge maring Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang selanjutnya ketika seorang mukmin melaksanakan salat tarawih pada malam ke-8 Allah akan memberikan pahala sesuai apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ya. Kita tahu sendiri bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang Rasul Allah atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sangat sabar dan diberikan banyak keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Nabi Ibrahim. Nah ketika kita itu sebagai muslim atau sebagai mukmin melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-8 entah itu berjamaah ataupun tidak, di sini tidak ada keterangannya berjamaah ataupun tidak ya, atau jamaatan itu tidak, atau munfaridan itu tidak ada keterangannya. Yang penting melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-8 itu Allah akan memberinya pahala sesuai dengan apa yang Allah berikan pahalanya kepada Nabi Ibrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati tasi'ah dan ikut tetep ing dalem wong ngene kang kaping 9 faka'an nama mongko kaya statement perkara abdun iku nyembah sapa al mukmin
Allah ing Gusti Allah ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pada malam ke-9-nya barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih ya pada malam ke-9-nya itu Allah akan memberikan pahalanya seperti pahala ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita Nabi Muhammad ya itu ketika ibadah itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat-sholat sunnahnya, entah itu sholat sunnah rawatib, entah itu sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat dan sebagainya, itu Rasulullah tidak pernah meninggalkannya ya, bahkan sampai beristighfar setiap harinya sampai 100 kali itu setiap harinya, jadi jaminan ampunan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad itu jaminan surga oleh Allah ya. Jadi di sini kita tinggal melaksanakan saja sholat tarawih pada malam ke-9 itu pahala kita seperti melaksanakan ibadahnya Nabi Muhammad SAW, berarti besar sekali pahalanya ya. Jangan disia-siakan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil asyira lan iku tetep ing dalam wengine kang kaping 10 yarzuquhu bakal paring rezeki ing mukmin sinten Allah Gusti Allah khairat dunya wal akhirah ing kebagusane dunya lan akhirat. Nah, pada malam ke-10 barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih ya, itu Allah akan memberikan rezeki kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya. Jadi kebaikan dunia dan seisinya serta kebaikan akhirat dan seisinya itu akan diberikan pada orang yang mau melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-10 ya. Jadi ini juga istimewa ya. Jadi sebenarnya ketika kita melaksanakan sholat tarawih setiap hari, entah berjamaah ataupun munfarid ya, itu sebenarnya kita sudah diberikan keistimewaan, kelebihan, keutamaan yang mana tidak bisa kita ambil pahalanya, keutamaannya, fadilahnya dan sebagainya itu pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan ya. Makanya jangan sia-siakan bulan Ramadan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil hadiyata asyara lan iku tetep ing dalam wengine kang kaping 11 yukhraju dinten ake sapa mukmin minat dunya saking dunya kaya mawulida kaya dinane dilahirake sapa mukmin min batni ummihi kaya saking wetenge ibune mukmin. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-11 itu seperti dia dilahirkan ke dunia, seperti dia itu lahir kembali dari perut ibunya ya. Jadi masih fitrah, masih suci ya. Seperti yang kemarin saya bilang ya, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu pasti dalam keadaan suci. Nah, kita melakukan sholat sunnah tarawih pada malam ke-11, pahalanya kita itu seperti dilahirkan kembali ke dunia dari rahim ibu kita. Nah, berarti kan kita masih suci. Ketika kita mau meminta apapun sama Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan Ramadan ya. Itu pasti diijabahi, tidak ada doa yang tertolak ya pada bulan Ramadan ya. Bahkan sampai ibadah pun, ibadah sunnah itu pahalanya seperti ibadah wajib, dan ibadah wajib itu pahalanya 2 kali lipat dari ibadah wajib selain di bulan Ramadan. Nah, ini betapa istimewanya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati saniyati asyara lan iku tetep ing dalem wengine kang kaping 12 atau sapa mukmin yaumul kiamati ing dalem dia kiamat wa wajhuhu hali utawi wajahe mukmin iku kal qamari kaya rembulan lailatul badri ing dalem wengine Badar. Nah, ini lebih istimewa lagi ya. Seorang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-12 kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bersinar, dengan wajah seperti terangnya rembulan pada saat malam Lailatul Badar ya. Nah, itu istimewa sekali, berarti kan sangat mencorong sekali atau sangat glowing sekali, kalau bahasa sekarangnya itu sangat glowing, sangat putih sekali ya. Itu kelak akan datang pada hari kiamat itu seperti rembulan pada malamnya malam Badar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati salisati asyara lan iku pada ing dalam mengine kakang ping 13 ja'a teko sapa al mukmin yaumal kiamati ing dalam dina kiamat aminan hali aman min kulli suin saking saben-saben keolonan. Nah, ini berarti sudah mulai pahalanya itu masuk ke dalam akhirat ya, masuk ke dalam setelah pahala meninggal ya, bukan di dunia ya. Nah, di sini pada malam ke-13 seorang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih ya, itu kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan rasa aman, dengan rasa nyaman, dengan rasa rileks ya dari segala keburukan-keburukan yang ia lakukan selama di dunia. Ya, berarti keburukan-keburukannya itu dihilangkan oleh Allah. Karena apa? Karena melakukan sholat sunnah tarawih pada malam ke-13 ya. Cuma melakukan sholat sunnah tarawih pada malam ke-13. Nah, itu akan merasa aman, nyaman, rileks ya kelak pada hari kiamatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya, dan insya Allah akan saya lanjutkan besok ya pada malam ke-14 sampai malam-malam berikutnya. Masih banyak sekali keutamaan dan fadilah dari sholat sunnah tarawih malamnya, itu ada beberapa banyak fadilah yang jangan sampai kita sia-siakan ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.